Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zuasbitasari, mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 3. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai pelaksanaan membaca dan menulis di kelas rendah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra di kelas rendah. Sebelumnya, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, saya telah melakukan observasi dan wawancara ke salah satu SD, yaitu SDN 34 Pontianak Selatan. Hasil observasi pelaksanaan membaca dan menulis di SDN 34 Pontianak Selatan. Nah, pembelajaran membaca menulis permulaan merupakan bagian dari bidang pengajaran bahasa Indonesia. Keterampilan membaca dan menulis tidak akan dapat dikuasai dengan baik jika siswa tidak mau mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, karena keterampilan tersebut sangat rumit dan unik. Pembelajaran membaca permulaan merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Seorang anak, jika belum memiliki kemampuan membaca dengan baik, ia akan mengalami banyak kesulitan untuk mempelajari berbagai ilmu di jenjang kelas selanjutnya. Selain kemampuan membaca, Heru Subrata tahun 2009 mengungkapkan bahwa keterampilan menulis juga sangat dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya proses studi. Keterampilan menulis akan membantu siswa dalam menyalin, menyatat, dan menyelesaikan tugas sekolah. Demikian juga untuk pembelajaran menulis. Tanpa memiliki kemampuan menulis, siswa akan mengalami kesulitan dalam mencatat dan menyalin, atau menyelesaikan tugas sekolah. Mengingat pentingnya kedua keterampilan tersebut, maka membaca dan menulis permulaan perlu diajarkan di lingkungan sekolah, mulai dari kelas 1 SD. Tujuan observasi. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan membaca dan menulis di kelas rendah yang diterapkan pada SDN 34 Pontianak Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui dukungan dari sekolah terhadap program membaca dan menulis di kelas rendah. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi guru dalam pelaksanaan membaca dan menulis di kelas rendah. Dan yang keempat, untuk mengetahui cara guru mengatasi murid yang malas membaca dan menulis. Waktu dan tempat kegiatan. Nah, kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari Kamis 23 Desember 2021, pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di ruang kantor SDN 34 Pontianak Selatan. Identitas. Nah, untuk identitas narasumber, nama guru yaitu Ibu Cahya Sania Rosyada SPD, status di kelas sebagai guru kelas 1C, dan pewawancaranya yaitu saya sendiri, Intan Zuasbitasari, NIM D01200016. Hasil wawancara. A. Pengertian gerakan literasi sekolah. Literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda dalam mencapai kesuksesan. Penanaman literasi sedini mungkin harus disadari karena menjadi modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan berbudaya. Nah, gerakan literasi sekolah adalah sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa yang bertujuan agar siswa memiliki budaya membaca dan menulis, sehingga tercipta pembelajaran sepanjang hayat. Kegiatan rutin ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal, nasional, dan global
yang disampaikan sesuai tahap perkembangan peserta didik. B. Pelaksanaan membaca dan menulis di kelas rendah yang diterapkan pada SDN 34 Pontianak Selatan. Pelaksanaan pembelajaran membaca dan menulis menurut guru kelas 1 SD Negeri 34 Pontianak Selatan. Mereka sudah memberikan apersepsi yang baik sehingga pelaksanaan inti pembelajaran siswa sudah dalam kondisi siap dan situasi kondusif. Sehingga materi pembelajaran diharapkan dapat tercapai. Dan pelaksanaan pembelajaran itu lebih kepada gurunya. Kalau misalnya ada siswa yang di kelas itu belum bisa membaca, tapi bagaimana sekiranya guru itu bisa memberikan fasilitas seperti setelah pulang sekolah, diberi waktu tambahan untuk bimbingan dalam membaca dan menulis, seperti bimbel. Cuma itu di luar pembelajaran, artinya setelah anak-anak yang lain pulang dan yang tidak bisa membaca itu tinggal dulu dan diberi bimbingan lagi. Metode pembelajaran yang digunakan di kelas 1C adalah metode alfabet, yaitu pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad, dimulai dengan mengenal huruf secara alfabet. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Anak yang susah membedakan huruf-huruf B, D, P, Q, atau N, U, M, W. Untuk itu, guru harus melatih huruf-huruf tersebut berulang atau dengan cara memberi warna yang berbeda. C. Dukungan dari sekolah terhadap program membaca dan menulis di kelas rendah. Nah, dukungan dari sekolah itu sudah memberikan fasilitas rak baca atau pojok baca. Menurut guru, Ibu Rosyada, buku-buku cerita itu masih siswa yang membawa dari rumah masing-masing. Belum ada dari pemerintah memberikan buku-buku bacaan untuk sekolah. Nah, buku-buku itu masih dari sekolah dan sekolah pun masih dari siswanya itu sendiri yang membawa dari rumah. D. Kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan membaca dan menulis di kelas rendah. Menurut Ibu Cahya, selaku guru kelas 1, kendala yang dihadapi di kelas 1 memang cukup sulit, karena banyak anak-anak yang belum bisa membaca, apalagi jika ulangan. Mereka harus bisa baca dan memahami karena bentuknya soal. Jadi, memang begitulah sebenarnya. Kembali lagi kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya itu peduli dengan anaknya, kemungkinan orang tuanya tidak bisa baca dan menulis, seharusnya anaknya itu dibimbelkan. Nah, di bimbel juga tidak boleh bimbel yang berkelompok. Kalau anaknya benar-benar tidak bisa mengeja A, B, C, D, dia masuknya ke privat, bukan kelompok. Kalau misalnya gurunya ada waktu untuk membimbing, pasti diberikan kesempatan untuk dibimbing. Nah, sebenarnya kembali lagi kepada orang tuanya, karena orang tua kan guru pertama di rumahnya. Sedangkan guru di sekolah pun tidak hanya mendidik satu orang anak saja, tetapi banyak anak yang dididik, jadi tidak bisa fokus cuma pada satu anak saja. Sebenarnya kendalanya yaitu kalau anak sudah bisa baca, itu kan kita enak, tinggal dikasih arahan untuk baca buku apa gitu. Nah, tinggal nanti kita kasih tahu apa sih maksud dari bacaan itu. Selebihnya itu kendalanya ya memang bisa baca atau tidaknya tergantung kemampuan si anaknya lagi gitu. Nah, yang E, cara yang digunakan guru untuk mengatasi murid yang malas membaca dan menulis. Menurut Ibu Cahya, selaku guru kelas 1, cara yang digunakan untuk mengatasi murid malas membaca adalah pandai-pandai gurunya sendiri. Kalau Ibu Cahya biasanya menggunakan media pembelajaran yaitu kartu abjad.
Misalnya, anaknya benar-benar belum tahu apa itu A, B, C, D. Huruf A itu yang mana, B yang mana, terus nulisnya bagaimana. Nah, Ibu Cahya sendiri memberikan media pembelajaran biar lebih menarik. Karena anak-anak sukanya bermain. Kalau dikasih tulisan A, B, C gitu pasti anaknya bosan. Nah, untuk menangani kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan melakukan pendekatan personal antara guru dan siswa. Pendekatan personal meliputi dialog atau komunikasi langsung dan terbuka antara guru dan murid. Nah, itu nanti Ibu Cahya menanyakan banyak hal dan mengevaluasi terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menghambat penerimaan materi kepada si anak. Dan cara yang digunakan oleh Ibu Cahya itu lebih ke media pembelajarannya untuk mengatasi anak malas membaca. Baik, simpulan yang dapat dipaparkan adalah siswa sudah mulai tumbuh untuk menulis dan membaca. Para guru sudah maksimal dalam mengupayakan literasi bahasa di sekolah. Peran orang tua perlu ditingkatkan untuk dapat memperhatikan dan sekaligus memotivasi anaknya di rumah. Para guru dapat menggunakan metode yang bervariasi dalam menerapkan pembelajaran membaca dan menulis di kelas. Dan para orang tua wali murid sebaiknya harus memantau anaknya untuk terus belajar membaca dan menulis. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.